2 tahun lalu gue skep ngeliat smart monitor pertamanya Samsung. Tapi di tahun ini, di mana market monitor murah porak-poranda setelah brand pabrikan kayak Koroi dan AOC penetrasi market gak ada henti-hentinya. Jadi malah kelihatan Samsung dengan segala fitur smartnya. Samsung brand yang visioner ngangkat Samsung jadi kasta sendiri. Dan dengan smartnya, secara nggak langsung Samsung tunjukin masa depan produk monitor akan kemana sambil ngebuat brand lain yang berani pasang di harga yang mepet hari ini. Jadi kelihatan tolol untuk dibeli. Dan pas bikin video ini gue baru sadar market 4K 1440 di Indonesia persaingan sama sekali nggak ada ketat-ketatnya. Masuk karena lawak. Mending beli sponsor kali ini. Ini Thunderbolt 4 Type-C, satu kabel yang bisa segalanya, yang udah bisa transfer audio dan video sampai 8K 30Hz atau setara 4K 60Hz dual display. Power delivery sampai 100 watt dan transfer data diklaim 40 Gbps. Dan pastinya udah digaransi lini 24 bulan ke depan. Buat detailnya, cek link di deskripsi di bawah. Per hari ini monitor IPS 165Hz entry level di China sih gue udah lihat bener-bener gak ada harga dirinya sama sekali. Untuk sentuh harga 1,5 juta udah sangat-sangat alot. Semua karena ketatnya persaingan udah sampai level gak masuk akal dan pabrikan juga udah turun tangan untuk jualin brand internal pabrik mereka sendiri. Dan kalau 165Hz udah gak ada harga dirinya, apalagi kita ngomong 100Hz, lebih gak ada harga dirinya lagi dengan cuma beda 140.000 di China. Ditambah Xiaomi juga fresh 22 inch mentok cuma sampai 800.000 udah nggak turun lagi semenjak terakhir gue review. Ya jualan produk yang cuma hardware doang sih di ujung jalan akan selalu perang harga siapa yang lebih murah, terutama pas pabrikan turun jualan sendiri karena monitor satu dengan monitor lainnya udah nggak ada pembeda lagi. Dan itu yang ngebuat gue mesti ngomong kalau Samsung visioner, kayak dia udah tahu bantai-bantai harga ini akan terjadi dari 3 tahun lalu. Samsung udah mulai masukin fitur smart di monitor-monitornya, ngebuat Samsung nggak cuma jualan hardware doang tapi hardware plus software barengan. Samsung seakan pisahin dirinya dari para pesaingnya karena monitor-monitor smart Samsung nggak harus bergantung sama device eksternal kayak monitor kebanyakan, langsung jadi produk yang bisa berdiri sendiri dan punya value lebih dari brand monitor apapun yang ada di market karena ada nilai buat entertainmentnya dari bawaan. Abang keren nih nonton Netflix doang di monitor biasa nih, di Windows sama browser pun juga bisa nonton Netflix doang lah. Ya, kalau lu nggak apa-apa terima langganan Netflix 4K tapi nontonnya cuma bisa Full HD doang. Limitasi yang dilakuin sampai Netflix sendiri buat kurangin bajakan supaya yang mau ngebajak film-filmnya dapat resolusi lebih rendah di browser. Kualitas jelas beda jauh dibanding apps yang ada di fitur smart monitornya Samsung yang full murni bisa 4K. Belum gua ngomong fitur smart lainnya yang dikasih, plus tentu ada speaker yang bagus pula. Smart monitor harusin Samsung kasih speaker yang muasin pembelinya, kencang dan suaranya udah jelas dan nggak mendung. Dan buat lu pada yang nggak tahu, tiap apps yang ada di store monitornya, terutama yang dedicated di remote-nya ini 4 ya, harus bayar marketing fee buat Samsung. Karena apps itu mau marketingin aplikasinya lewat produk-produknya Samsung. Dan duit marketing itu bisa Samsung pakai salah satu buat murahin produknya. Ngebuat Samsung nggak ada masalah sama sekali mepetin harga China sekitar 500.000. Lu bayangin nih, sebuah produk punya fitur lebih banyak dari pesaingnya, tapi bisa bikin harganya lebih murah dari pesaingnya. Siapa yang bisa lawan Samsung sekarang ini di monitor? Dan buat gue sih market 4K 1440 tolol kalau lu perhatiin. Buat apa beli brand lainnya selain Samsung yang punya fitur lebih sedikit tapi lebih mahal? Dan kayaknya brand Indonesia juga nggak peduli sama market 4K 1440 ini selain Samsung. Kelihatan dari Asus TUF tipe budgetnya Asus bisa dijual 13 juta. Padahal harga realnya cuma 7,5 juta. Bahkan ada MSI yang masih coba jualan spek ini 20 juta. Duh, itu harga tolol sih udah di luar nalar. Yang paling beda sendiri ada di Lenovo yang kasih USB-C 75 watt. Tapi dengan harga yang lebih mahal, apa lu lebih pilih Lenovo buat USB-C-nya dibanding semua fitur smart yang dikasih sama Samsung? Dan apa laptop USB-C lu sanggup juga push 4K 144 fps? Ditambah lagi di harga Lenovo 11 juta, lu bisa dapetin 32 inch 4K murah USB-C smart Samsung plus G65B smart monitor gaming 240Hz terbaik. Total harga nggak terlalu beda, tapi lu dapetin 2 monitor di 2 fungsi terbaik. Apa artinya itu satu monitor Lenovo 11 juta nggak smart pula? Dan itu yang gue bilang di awal, cuma satu fitur smart ini aja ngebuat Samsung terpisah sendiri sama brand lainnya. Dia kayak punya kasta tersendiri di market monitor. Brand monitor yang nggak smart tapi harganya deket sama Samsung yang smart. Bener-bener kelihatan tolol buat dibeli sekarang ini. Dan nggak cuma itu, fitur smart monitor ini juga paling bener dari banyak monitor yang gua tes untuk setting warna di monitor, dimana brightness, white balance, dan color space masing-masing berdiri sendiri dan bisa lu atur satu bagian tanpa hal lainnya ke limit. Sangat beda sama banyak monitor di pasaran. Contohnya monitor AOC di mana preset sRGB-nya ngunci brightness nggak bisa
bisa lu atur-atur, dan seringnya preset itu disetting sama AOC keterangan sekitar 300 nits atau lebih. Di Samsung bebas aja lu atur karena dia berdiri sendiri. Mau lu pilih color space sRGB atau P3, brightness-nya bisa lu atur tetap, white balance tetap juga bisa diatur. Kebebasan setting kayak gini nggak bisa lu temuin di monitor yang non-smart yang biasanya banyak limitasi. Tizen OS Samsung jelas buat monitor yang tadinya dianggap cuma aksesoris PC buat tampilin gambar doang, sekarang dia berdiri sendiri tanpa ataupun dengan PC. Dan dengan hadirnya F-Steps nonton juga buka kesempatan Samsung untuk bikin produknya lebih murah pakai uang marketing yang Samsung dapat. Bahkan fitur smart ini buka potensi ke depannya monitor bisa dijual nggak perlu untung lagi karena bisnisnya berubah dari jualan cuma produk display ke jualan data plus iklan. Itu kan yang udah dilakukan sama market TV bertahun-tahun. Lu lihat harga TV murahnya begitu sekarang. Dan sangat mudah untuk simpulin kalau Samsung nunjukin market monitor ke depannya kayak gimana. Akan dan harus smart. Asus ada isu yang gue dapet tahun depan akan masuk smart monitor ya. Gigabyte sendiri udah launching S55U 4K 120Hz smart monitor. Kelihatan dari gambarnya pakai software Google TV, dari remote juga kelihatan jelas Netflix, YouTube, Prime Video. Dan selama market monitor ngebiarin Samsung jualan sendiri pakai fitur smart monitor di Indonesia, apalagi di market yang cukup high kayak 4K 1440 di sini, bener-bener sulit cari alasan untuk pilih brand lainnya selain Samsung. Sekalipun warna yang dihasilkan Samsung ini sebenarnya mediocre, bukan yang spesial akurat banget. Dari putih, gamut, akurasi P3, ataupun akurasi sRGB, preset custom. Tapi apa mau dikata, akurasi yang mediocre plus fitur smart udah sangat cukup membantai persaingan di market 4K 1440 ini. Karena pesaingnya pada nggak smart, bro. Apa yang lo mau cari sama brand yang lain? Dan ini optimal setting yang bisa lo pakai, mesti pakai di game mode buat dapetin 4K 1440 Hz ya. Overall bisa ngebantu akurasi P3 atau sRGB-nya di preset custom. Dan mesti full kalibrasi pakai Kalman buat dapetin kualitas yang maksimal. Di kontras sesuai standar IPS, maksimum brightness tinggi dan minimum brightness udah enak dipakai di ruangan gelap-gelapan. Dan gaming sendiri standar jadi preset terbaik yang bisa lo pakai di Samsung ini. Dan Samsung udah tuning panelnya bagus untuk gaming 90% dari refresh Windows 1440Hz. Gue belum banyak tes 4K gaming, jadi gue taruh banyak 2K gaming aja buat pembanding. Kualitas Samsung udah sangat cukup kalau kita ngomongin 1440Hz. Dan lo akan dapetin kualitas yang sedikit banget ghostingnya di belakang benda geraknya. Ya memang belum bisa sebersih OLED tentunya, tapi ini udah tunjukin tuning yang bagus di 1440Hz. Dan di sana gue taruh 240Hz Samsung buat pembanding. Buat tes di FPS yang lebih rendah, tuning Samsung tetap clean di preset standar ini. Posisi average nggak terlalu banyak berubah. Input lag juga masih dalam batas monitor yang oke, 0,4 di processing lag-nya. Overall, fitur smart bener-bener ngangkat value monitor ini jauh tinggalin pesaingnya. Dan kalau gue boleh bilang, cuma ada dua produk yang akan halangin lo beli Samsung 32 inch G7 di sini. Yang pertama tentu LG TV 42 C3 OLED yang lo udah lihat kegilaannya di video sebelumnya di akurasi warna, gaming, dan bisa juga dipakai buat monitor. Orang yang udah consider monitor seharga 10 juta di sini, gue yakin gak ada masalah tambah 3 juta buat ke LG OLED. Asal lu terima resiko burn panel. Produk yang kedua tentu Samsung sendiri, G65B 27 inch. Resolusinya turun dari 4K ke 2K, tapi lu dapetin hertz yang lebih tinggi di 240 Hz dan panel curve immersive 1000 R-nya. Dengan harga yang nggak sampai 7 juta, lu bisa hemat sekitar 3 juta. Alasannya sederhana sih, game ini 4K bener-bener nguras tenaga device lu. Entah itu PC atau laptop. Untuk sekarang ini, 2K lebih sweet spot buat kebanyakan orang dan lebih banyak FPS. Lebih nikmat untuk mainin karena gamenya lebih smooth. Belum lagi bullshit PS5 yang tulis 4K 120. Game-game Sony sendiri palingan jalan di 4K 30. Resolusi 2K justru lebih ideal di PS5 dipakai bareng sama PC gaming lu jelas. How about give me that? Give me them good vibes, yeah, and you might get it back. Manifest anything, oh look at that, no cap, no snap back. It's a new era, got that balance like a Libra. Never been a diva, never wanna look back either. Focus on the future, focus on the E5, focus on the good time, lyrical. Complex like a spider, swim deeper. Jump on the decks, that might will get eat up. Strong flows, I make a man. Dan ini dua produk yang harusnya bisa tarik dompet tuh lebih kencang dari Samsung 4K 1440 di video ini.